Belakangan ini publik diramaikan dengan kasus yang menjerat Crazy Rich asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kents. Ia merupakan tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option lewat aplikasi Binomo. Indra Kents atau Indra Kesuma, seorang Crazy Rich yang kerap menunjukkan kehidupan yang super mewah, baru saja menjadi tersangka penipuan dengan hati bersih, berpikir jernih. Kita bahas kali ini. Sebelum terjerat kasus ini, nama Indra Kents sudah dikenal publik sebagai selebgram serta konten pamer harta. Aksinya membeli barang mewah kerap diabadikan di media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube. Indra Kents sedang masuk dalam proses hukum yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Ada banyak korban karena apakah namanya penipuan atau salah pilih atau ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya. Apa yang dilakukan menunjukkan kekayaan itu adalah segala-galanya, bisa ditawarkan dengan mudah. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan oleh karenanya banyak persoalan yang terjadi karena itu. Bagaimana hal ini bisa masuk ke gereja? Bagaimana hal ini masuk kepada kehidupan orang-orang beriman? Dalam kitab suci ada kerakusan yang ditunjukkan oleh seorang bernama Yudas atau pasangan yang bernama Ananias dan Safira untuk menguber kekayaan. Dan itu karena kerakusan. Bisa terjadi kepada siapa saja. Dan mungkin itu sudah ada juga di dalam kehidupan kita. Menjadi awal persoalan bahkan semua organisasi keagamaan, termasuk gereja, bisa juga dirusak karena ada orang-orang yang ingin mendapat kekayaan yang begitu banyak dengan cara yang semudah-mudahnya. Kerakusan adalah awal. Selanjutnya kita juga melihat bahwa yang dilakukan adalah penipuan atau menjual janji surga atau memberikan harapan-harapan palsu. Orang yang tergiur akan melihat siapa figur yang menjualnya. Dalam hal ini ada para influencer yang luar biasa, tetapi juga bisa masuk dalam gereja, bisa masuk dalam organisasi keagamaan oleh penjual janji surga. Semuanya seakan-akan indah, tetapi kemudian yang terjadi adalah penipuan berbasis keagamaan atau menjual ayat suci untuk bisa menjadikan dirinya, kelompoknya menjadi yang kaya, tetapi ada banyak yang tertipu. Yang ketiga adalah ketika kasus ini terjadi, banyak orang yang telah kehilangan hati nurani. Apapun dilakukan, mereka menghilangkan hati nuraninya karena yang disasar adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk juga menjadikan diri mereka terpandang dan seakan-akan dengan harta segala sesuatunya bisa diselesaikan. Inilah yang terjadi. Lalu bagaimana? Untuk semua influencer yang menjadi tersangka penipuan, selalu ada jalan untuk kembali ke jalan yang baik dan benar dengan mengembalikan kerugian terhadap para korban. Untuk para korban, apa yang harus dilakukan? Jangan buru-buru menderita secara batin. Bahkan dengan prihatin sudah ada yang membunuh diri. Tidak perlu melakukan itu. Masih ada orang-orang yang tulus, yang mau menerima, mendoakan, dan memberikan harapan dengan jalan keluar yang diusahakan yang terbaik. Sudah tentu kita mendukung upaya-upaya hukum agar kiranya kasus ini bisa diselesaikan sehingga para korban bisa mendapatkan haknya. Dengan hati bersih, pikiran jernih, sanitasi spiritual ingin mengajak kita untuk
tidak menjadi yang dikatakan akar segala kejahatan adalah mencintai uang. Salam damai, Tabik.